Nih silakan janda. Ayo. Panggil dong. Ya kalau ini kakak aja, ayo. Ini kita bilangin ya Sobat Ambiar, kalau bintang tamu yang satu ini dari sebelum syuting, dari sebelum kita mulai, dia tuh udah deg-degan tegang banget kalau ada bintang tamu yang panggil Wi, panggil. Jadi langsung pakai lipstick, pakai segala macam. Panggil dong. Yuk, ayo dong. Baru semprot parfum 1 botol, silakan panggil Wi. Ayo dong, Wi. Ayo. Hah? Panggil. Baru sebotol parfum gitu. Ayo panggil. Mas, keluar dong Mas. Panggil Udah, ayo namanya. Ayo keluarin dong sama kakak. Duda Ayo. Ari Wibowo. Biasanya keluarnya di situ. Halo, apa kabar? Gak seru. Masa begini gak seru? Ya pelukan dong. Ada kamera nggak enak. Kalau ada Mas Ari Wibowo sehat ya? Sehat dong. Halo. Ini nih idolanya Dewi Persik. Iya, idola gue. Cuman gini doang kak salamannya kak. Harusnya gimana sih salamannya? Harusnya Akrab aja, gimana? Akrab. Cuman begini Oh giliran tadi. akrab begini berarti. Terus? Yo, apa kabar bro? Masa gitu kayak gini? Nah gitu. Nah gitu. Oh gitu. Ari Wibowo kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ya Allah, luar biasa Mas Ari ini ya. Ih Mas Ari itu ups and downs kehidupannya tuh bisa kita ambil inspirasinya ya Wi ya. Betul, betul. Yang paling kamu suka dari Ari Wibowo tuh apa tentang kehidupannya? Tentang kehidupan pribadi atau kehidupan karyanya nih? Kehidupan apapun itu dia. Yang paling kamu kagumi dari Ari Pribadilah Wibowo. dulu. Kalau pribadi jujur aku kan nggak begitu mau tahu urusan orang. Tumben. Tapi kalau karya aku senang dengan aktingnya. Ya kecuali lu nyolek gue. Kak sosoknya gitu kak. Sosoknya itu ya yang berwibawa, nice, humble. Kalau ngomong tuh nyambung, Wi, pinter. aku mau nanya sama kamu, kan kalau cowok itu harus mapan ya, bener Iya, setuju iya, dong? betul, betul. Kalau misalnya Ari Wibowo, tapi dia ngontrak rumahnya, mau apa enggak? Tenang Mas, rumahku gede. Tapi kita punya fakta tentang Ari Wibowo yang ternyata pernah tinggal dalam rumah Kita yang dicari kan kontrakan. kebahagiaan ya Betul. kan. Ini kita lihat dulu ya, Ari Wibowo dengan rumah kontrakan dulu pernah ngontrak loh Wi. Jadi dulu hidupnya nomaden, pindah-pindah gitu. Pindah-pindah, iya. Waktu masih sama keluarga ya, masih rame-rame sama orang tua, sama Ira gitu. Jadi emang kita dulu nggak papa itu pernah investasi dan ternyata ditipu, jadi uangnya tuh banyak yang hilang. Ya semenjak itu terus kita ya kontrak sini, kontrak sana gitu. Waktu di Jerman tuh ya? Waktu di Jakarta. Oh, justru di iya, Jakarta. tapi waktu aku masih kecil gitu. Oh. Pernah paling lama tinggal di satu rumah itu berapa tahun? Lima tahun, 6 tahun pindah. paling Kadang-kadang lama, oke. 3 tahun pindah gitu. Berarti apakah itu ngaruh ke sekolah juga yang harus tetap harus pindah-pindah juga? Enggak. Kalau sekolah Tetap di Jakarta kan, tetap di Jakarta. Cuma pindah lokasi aja. Pindah iya. Karena sering kali begitu kan. Ibu saya kan tipenya yang rapi, bikin rumah tuh bagus, ya kan. Begitu udah bagus, landlordnya oke kita naikin harganya. Sekarang segini ya, kalau nggak sanggup ya pindah gitu. Itu sampai usia berapa pindah-pindah rumah kontrakan? Sampai kita mulai berkarir gitu. Ira, aku kan Ira duluan, aku belakangan. Semenjak itu akhirnya ya udah kita bantu dan kita bisa menetap gitu. Rumah pertama yang dibeli milik keluarga sendiri di daerah mana itu? Permata Hijau. Itu patungan Wow. antara Hah? patungan antara Ira dan Ari. Iya. Permata Oke, senang hijau. orang tua ya Mas Permata ya. hijau. Permata Iya, hijau bagus. terus ya. iya gitu. Ketika orang tua dikasih rumah sama anak-anaknya, rumah untuk yang benar-benar Digali. permanen ya, Iya. bukan rumah kontrakan yang nggak harus pindah-pindah lagi. Mereka waktu itu bilangnya apa? Oh enggak, itu akhirnya dilepas juga untuk pindah ke tempat lain. Kenapa Mas kok dilepas? Karena rumah itu udah terlalu gede, karena aku udah punya keluarga sendiri, aku udah pindah, Ira pun udah pindah gitu ya kan. Jadinya itu rumah terlalu besar untuk hanya
papa sama ibu. Jadi akhirnya mereka pun pindah ke tempat yang lebih asri, yang lebih di pinggiran gitu. Mas Ari, ngaruh nggak sih untuk mereka yang sedari kecil rumahnya ngontrak pindah-pindah sampai baru punya rumah itu ketika sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri, ngaruh nggak sampai akhirnya ketika mereka berumah tangga dengan pola pikir secara keuangan? Aku rasa iya ya, kita pastinya lebih menghargai, tidak take everything for granted. Apa ya bahasa Indonesia ya? Memanfaatkan keadaan. Memanfaatkan keadaan. Iya, dan ya lebih mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Kalau dari hasil sendiri. Kalau dari hasil sendiri pastinya. Gitu. Mensyukur. Cuma tetap namanya sebagai orang tua kita mau yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Pasti. Jadi ya saya juga sekarang lagi bangun rumah yang bagus supaya anakku tidak harus merasakan apa yang aku rasakan dulu gitu. Harus pindah-pindah, nggak punya memori kenangan di satu tempat gitu kan. Betapa indahnya buat mereka yang oh ini waktu kecil nih aku main di sini nih kamarku waktu kecil, sekarang bisa bawa anak cucu ke situ, ini rumah papa dulu nih di waktu papa kecil kan. Kalau aku kan nggak bisa begitu, karena kan ya pindah-pindah terus. Tuh, jadi buat sahabat ambiar kalau masih kontrak nggak apa-apa. Emang kontrak kenapa Riwo aja Nggak ngontrak? ada masalah. Nggak masalah. Karena masalah ngontrak atau beli rumah itu sebetulnya tergantung pilihan masing-masing. Iya. Kan beda orang beda prinsip. Betul. Ada orang bilang harus punya rumah segala macam. Nggak semua orang harus punya rumah, tergantung kebutuhannya apa. Betul. Ya Tapi intinya kalau kan hidup anak-anak sekarang, berproses. ya anak-anak sekarang tuh ada yang berpikir bahwa mereka maunya ngontrak aja. Betul. Gak ada yang mau beli. Sekarang Sebenarnya banyak yang sekali benar yang tuh berpikiran seperti seperti itu. itu. Iya. Ya makanya tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tapi kalau ngomongin soal memori, kita juga mau ngasih lihat, mau ngajakin Ari Wibowo flashback memori masa lalu. Pindah dari Jerman ke Indonesia sedari kecil, Ari Wibowo akui sempat mengalami perundungan. Maksudnya perundungan, dirundung Bullying seperti apa maksudnya. ya? Bullying. Oh iya. Oh iya betul, karena dulu tuh nggak bisa pindah ke Indonesia. Kelas 5 SD itu sama orang tua langsung dimasukin sekolah Negeri. SD Tarakanita, Oh, tapi Tarakanita. belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh, jadi waktu Jadi itu kan masih bahasa Inggris Inggris terus. atau bahasa Jerman, Mas? Terus gimana dong guru-gurunya? Makanya jadi aku kelas 5 SD, tapi aku belajar pelajaran kelas 1 SD bahasa nama saya Budi. Jadi gitu. Ya udah pasti dibully lah, gitu kan. Itu berapa lama sampai akhirnya bisa dengan fasih berbicara Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia? Cepet sih karena emang kita langsung dibuang di sekolah mau nggak mau harus belajar karena kita kan namanya bahasanya anak kecil mereka kan kita Indonesia. namanya anak kecil jadi awal tuh pakai gambar gitu, pakai bahasa gambar, lama-lama mulai bisa karena bahasa Indonesia kan juga bukan bahasa yang susah ya. Tapi dibulinya kayak apa tuh? Hah? Ketika itu dibulinya seperti apa? Bully macem-macem ya, ada yang ngajak berantem, ada yang cuman ngata-ngatain, tapi kita juga nggak tahu Ngatain, dikatain bule-bule apa gitu karena ya. kita nggak ngerti bahasanya gitu. Tapi Mas Ari itu cuma di SD aja tuh bullying atau pas SMP masih dapat bullying seperti itu? Tetap ada ya, tetap ada. Tapi bullyingnya udah bukan karena apa antar teman-teman, bukan karena masalah bahasa, itu kayak udah bullyingnya waktu SMP. Ada anak-anak luar yang minta duit ke kita gitu, yang lebih palakin. Ini Tapi- zaman dulu kan palakan banyak. Kok ini lebih ganteng sih dari gue gitu, ada ya kan? Bisa jadi. Tapi kalau Mbak Ira juga sama dapat bullying masalah bahasa? Kalau Ira aku nggak tahu karena dia kan SMA-nya perempuan beda ya, dan dia udah lebih bisa bahasa Indonesia, udah diajarin sama papa gitu. Jadi Ini kita baru tahu loh ternyata dapat bullying ketika waktu sekolah gitu ya. Cuman ya namanya juga kalau zaman dulu barangkali, kalau sekarang kan deras banget informasi karena di era digital. Betul, Iya dulu kan? kan enggak. Dulu Iya. kayak tercover padahal sebetulnya banyak juga. Ini Banyak kayak udah semacam sekali, budaya ya. Betul. Tapi aku bersyukur Kenapa? aku dibully. Kenapa? Why? Itu yang membuat aku menjadi Ari Wibowo yang sekarang. Karena apa? Dari situ belajar bela diri. Wih. Dari bela diri taekwondo akhirnya bukan dipakai buat berantem, tapi malah dipakai buat karir. Malah bisa menghasilkan banyak uang, main sinetron Aktor laga. laga. Iya. Jadi semua itu hal-hal yang negatif Iya, itu iya. bisa diubah jadi positif. Iya, apalagi Mas Ari dulu rambutnya yang panjang, terus dia tuh nendang gini, aduh. Mas Ari tadi Mas Ari bilang ya,
kalau dulu dibully sampai akhirnya menjadi kuat seperti sekarang. Ya. Dan sekarang pun sepertinya nggak lepas dari komentar netizen. Kan sekarang berubah ya, kalau netizen tuh berkomentar di media sosial. Ya. Sampai pernah ada satu, apa ya, bisa dibilang ini semacam sebutan. Ya. Ketika kemarin sempat viral. Oh, masalah yang- hitung-hitungan bersama Iya, anak iya, istri. iya. Ada yang bilang Mas Ari itu katanya cowok pelit. Kita mau ngasih yang sana. Iya, iya. Ari Wibowo buka-bukaan soal pisah harta sampai disebut cowok pelit karena tak nafkahi Inge Anugrah. Sebetulnya kalau yang nggak tahu alasan pisah harta mungkin bisa menjudge dengan begitu mudahnya. Iya. Tapi banyak pasangan suami istri yang melakukan pisah harta. Justru lebih baik melakukan pisah harta. Sekarang itu malah saya tahu banyak perempuan yang tidak mau nikah kalau tidak Pisah harta. tidak ada pisah harta. Saya aja gitu kok Mas. Tuh, iya kan? Gitu. Kalau tujuannya Jadi- Ari saat itu pisah harta Oke, apa? jadi gini, aku nggak mau bahas mantan ya. Oke. Itu udah lewat, udah selesai. Let's say Mas Ari sedang berhubungan dengan Kita perempuan hanya inisial A. Enggak, hah? Misalnya misalnya sekarang lagi berhubungan sama Dewi Persik. Misalnya lagi berhubungan sama Dewi Persik Iya, nih. iya. Punya rencana pisah harta. Ya, oke gini. Jadi gini, bahkan dulu pun pisah hartanya bukan karena hitung-hitungan. Pisah hartanya itu sebetulnya untuk melindungi dia, masing-masing. melindungi dia. Karena apa? Saya kan dunia entertain, ya kan? Kita kan sama-sama tahu di dunia entertain itu pasti ada up and down-nya. Roda berputar, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Saat kita di bawah mungkin kan kita mau coba usaha bisnis, tapi nggak punya keahlian dalam bidang bisnis yang banyak, ya kan? Pengalamannya sedikit. Kalau sampai kita rugi atau apa, kalau tidak punya pisah harta, maka semua barang-barang yang milik istri itu bisa disita juga sama bank. Iya, Ini kalau untuk melindungi misalkan, ya? iya, betul, Jadi kalau sebetulnya punya utang. betul, sebetulnya untuk melindungi supaya Iya. jangan kalau sampai saya salah langkah, saya salah jalan, Jadi istri yang nggak dirugikan tuh hanya barang-barang saya, barang istri tidak bisa disentuh. Itu maksudnya. Itu tujuannya. Jadi Sobat Ambiar jangan melihat hal buruknya, karena dalam pisah harta itu ada hal baiknya. Betul. Iya. Di mana melindungi aset dari misalnya pasangan jika terjadi sesuatu. Iya. Bisnis yang misalnya ada utang sampai akhirnya harus menyeret aset pasangan. Pasangan juga. Pasangan Tapi juga. kan sama-sama menjadi Tapi Ini ini edukasi loh. aku juga belajar dari notarisku tentang prenup ini. Tapi kalau perempuan yang mengerti, ada perempuan yang kadang-kadang kalau diajak pisah harta tuh kayak yang berasa kok gitu sih, kok gini sih, ada yang begitu, ada yang begitu. Makanya Harus kan duduk kita perlu ada ngobrol. pihak ketiga seperti Betul, notaris untuk menjelaskan. atau ahli untuk Ya, menjelaskan. betul. gitu. Nah Mas Ari, kalau misalnya untuk mereka yang tidak paham tentang pisah harta itu manfaatnya seperti apa sampai ngejudge Mas Ari ini cowok yang pelit, tanggapannya Mas Ari Gimana gimana? tanggapannya? ya memang sesuatu yang tidak kita pahami pasti kebiasaan kita ejek, kita Adjust. kata-katain karena ketidakpahaman kita. Cuman kan dapur orang tuh kan cuman kita yang tahu Betul. gitu ya kan. Jadi Dimaklumi jangan aja terlalu lah itu. cepat menghakimi. Bahkan Betul. kalau bisa tidak usah hakimi sama sekali karena Ya. penghakiman tuh milik Tuhan bukan milik manusia. Jadi kita tidak boleh menjudge keputusan orang lain, sama halnya kita tidak mentertawakan ketidaktahuan orang lain ya. Betul. Oke Mas Ari, tapi kemarin juga sempat viral di podcast bahwa Mas Ari kalau jalan ke tempat umum kadang suka banyak orang yang bisik-bisik kayak ngomongin Mas Ari ya. Kita mau kasih lihat Oh itu dulu. itu dulu ya, tapi kita mau kasih lihat yang satu ini. Kerap ditertawakan orang di tempat umum pasca cerai. Ari Wibowo akui sakit hati. Oke, kalau itu ya waktu itu karena masih awal viral soal ya pihak sana menuduhnya macam-macam ABC itu ya. Ya, menuduh ABC ya tentunya kan namanya netizen yang tidak paham kan ya dia cuma berdasarkan apa yang dia baca Betul, aja, gitu kan. Semua kan ujung-ujungnya sudah terbukti dengan waktu juga. Betul, tapi apa yang bisa membuat seorang Ari Wibowo itu kuat kayak dalam kurung masa bodo amat serah life goes on? Aku rasa ya ini manusia itu belajar dari pengalaman. Ya. Selama ini emang aku tipenya yang sangat peduli dengan bagaimana orang lain melihat saya. Makanya selalu berusaha untuk jaga image dan itu berat juga. Itu Capek ya? nggak- susah juga di Pasti, dunia internet, pasti. apalagi di zaman sekarang, zaman sosmed. Betul. Semua orang punya suara, semua orang punya pendapat. Iya. Padahal nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang kita. Cuman ya pastinya awalnya itu beban berat banget karena
aku kan orang lama, aku bukan aktor yang dari zaman sosmed gitu kan. Kita kan udah dari zaman dulu banget gitu. Belum ada sosmed, belum ada apa. Jadi kita belum terbiasa Perjuangannya juga dengan berbeda. Makanya dulu aja waktu aku punya Instagram ada yang nanya, "Ari, haters berapa banyak?" Haters tuh apa? Haters. Nggak ada haters, nggak punya haters. Tahu-tahu mendadak kayak satu Indonesia menyerang gitu kan. Ya itu sih berat juga. Tapi sebetulnya aku beratnya itu bukan buat diri aku sendiri. Aku beratnya mikirin anak-anakku. Bagaimana aku bisa menafkahi anak-anakku kalau misalnya pihak sana ngejelekin aku terus. Bagaimana masa depan aku buat anak-anakku gitu. Iya. Karena kan Atau tanggung jawab kita masih banyak. Atau pihak-pihak tertentu yang ingin membunuh karakter seseorang gitu Betul. ya Mas ya. Heeh. So, sekarang sudah berdamai dengan segala macam omongan orang di era. Aku udah nggak peduli mau Jadi diomong. lebih nggak peduli ya. Dan itu sesuatu yang sangat baik gitu. Di era sekarang kita nggak boleh peduli apa kata orang. Makanya Karena semua orang iya. punya pendapat gitu. Betul. Kita nggak bisa mengontrol ya orang Kita tidak ngomong bisa apa ya. mengontrol. Udah diatur deh sama lu deh gitu. Dan itu aku bersyukur banget itu terjadi kemarin. Karena kalau itu tidak terjadi, mungkin aku sekarang pun masih sama seperti Ari yang sebelumnya. Iya. Masih lemah sama pendapat orang, masih gampang dipengaruhi. Ya kan, kalau sekarang udah peduli amat. Iya, betul. Tapi rasanya di era keterbukaan Iyalah. seperti sekarang, di era digital, era sosial media, semua orang boleh berkomentar. Rasanya kita harus belajar yang namanya seni tidak peduli dalam Yes. arti kata yang baik. Kita akan Yes. melihat lagi tetap di pagi. Betul.